nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kajian kita sekarang adalah tentang kebalikan dari akidah atau tauhid, bahwa yaitu adalah asyirku billah, syirik atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari tauhid adalah asyirku, atau pelakunya disebut musyrik, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa syirku? Syirik itu apa? Dalam kamus tauhid, syirik itu dibagi dua. Pertama ada yang disebut dengan asyirkul akbar, dan yang kedua ada yang disebut dengan asyirkul asghar. Syirik akbar artinya syirik yang besar, asyirkul asghar artinya syirik yang kecil. Asyirkul akbar atau syirik besar artinya dalam hadis disebutkan an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu sementara Allah yang menciptakanmu. Harusnya karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang memberi kita rizki, kita meminta kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tetapi orang itu malah tidak menyembah Allah, tidak meminta kepada Allah, tidak takut kepada Allah, bukan Allah tujuan hidupnya, maka itulah yang disebut dengan asyirkul akbar. Dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 72, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi orang yang musyrik kepada Allah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang musyrik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Pertama, oleh Allah diharamkan surga. Kemudian yang kedua, wa ma'wahun nar, tempatnya api neraka. Kemudian yang ketiga, wa ma lidzalimina min ansar, bagi orang zalim tidak akan ditolong oleh Allah. Jadi pertama oleh Allah diharamkan surga, na'udzubillah. Kemudian yang kedua, oleh Allah ditempatkan dalam api neraka, dan yang ketiga tidak ditolong. Artinya orang yang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat dari nabi atau syafaat siapapun. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang musyrik kepada Allah. Firman Allah, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni man yusyrik bihi, orang yang musyrik kepada Allah, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, tapi Allah memberikan ampunan kepada orang yang berdosa kepada Allah selain musyrik pada orang yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu, marilah kita jauhi syirik akbar ini, karena syirik akbar memasukkan pelakunya ke dalam api neraka, na'udzubillah. Kemudian yang kedua, asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Dalam kamus tauhid disebutkan bahwa syirik kecil artinya adalah meyakini sesuatu yang bukan sebab dianggap sebab, atau dalam bahasa tauhid, ja'lu ma laisa sababan sababa. Artinya menjadikan sesuatu yang bukan sebab dianggap sebab. Maksudnya, sesuatu yang bukan sebab diyakini sebagai sebab. Contoh, seandainya orang berkata, semenjak saya memakai cincin ini umpamanya, maka usaha jadi laku, usaha jadi lancar, usaha jadi tidak ada masalah. Semenjak pakai cincin, meyakini bahwa cincin ini adalah menyebabkan usaha lancar, padahal bukan sebab, padahal bukan sesuatu yang menyebabkan usaha dia menjadi lancar. Itulah syirik. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim tidak boleh meyakini hal-hal seperti itu, karena itu menyalahi agama. Asyirkul asghar, syirik kecil, Nabi menyebutkan dalam hadis, diantaranya adalah riya. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takuti di antara dosa di antara kalian adalah asyirkul asghar wa huwa riya. Di antaranya riya, ketika ibadah bukan untuk Allah. Tadi diperintahkan kita sebagai mukmin menyembah, beribadah, takut, meminta kepada Allah, ini beribadah, tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia untuk makhluk, karena dunia, karena kedudukan, karena materi, bukan untuk Allah. Maka itulah kemudian yang disebut dengan syirik. Oleh sebab itu, marilah kita mengenal apa itu musyrik, baik syirik akbar atau syirik asghar, agar kita terhindar. Kemudian, apa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar? Dalam kajian tauhid disebutkan oleh para ulama tauhid bahwa perbedaan syirik akbar dan asghar ada 3. Pertama, syirik akbar, yukhrij sahibahu minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama. Artinya, jika seorang syirik akbar,
keluar dari agama, murtad. Tapi kalau syirik asghar tidak. Dia tetap sebagai muslim cuman melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, asyirkul asghar, asyirkul akbar. Yamhu atau yuhbit jami al-a'mal. Syirik akbar menghapus semua dosa. Artinya, jika seorang melakukan syirik akbar, maka amal solehnya hapus. Amal solehnya sia-sia, na'udzubillah. Tapi kalau syirik asghar tidak, hanya amal yang menyertainya saja. Artinya, jika seorang riya dalam amal tersebut, amal itulah yang hapus, amal yang lain tidak, tentu jika ikhlas. Kemudian yang ketiga, perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar adalah syirik akbar mengekalkan pelakunya di api neraka. Firman Allah, wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Tapi syirik asghar tidak mengekalkan pelakunya di api neraka. Maka dari itu, kita sebagai muslim tetap wajib menghindari baik syirik akbar ataupun syirik asghar. Karena syirik asghar juga menyeret pelakunya ke dalam api neraka, na'udzubillah, walaupun dia tidak kekal. Maka Nabi SAW berdoa, baik Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, juga para nabi, agar mereka terhindar dari musyrik. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga berdoa, berlindung kepada Allah agar dia tidak memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya seorang mukmin musyrik kepada Allah, tauhidnya sia-sia, ibadahnya sia-sia, dan syirik menyeret seorang muslim kepada api neraka dan dijauhkan dari surga, na'udzubillah. Semoga kita terhindar dan kita terlindung dari kemusyrikan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.